Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Kurniasi, mahasiswi semester 3 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Muko-Muko, Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asboni. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya langsung saja saya akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia internasional. Di sini sebelum saya memaparkan definisi dari MSDM internasional itu sendiri, pertama-tama kita harus mendefinisikan bidang manajemen sumber daya manusia itu secara umum. Biasanya, manajemen sumber daya manusia ini mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk secara efektif menggunakan sumber daya manusianya. Kegiatan itu mencakup sebagai berikut, diantaranya perencanaan sumber daya manusia, staffing, rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan tunjangan, serta yang terakhir hubungan industrial. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Selanjutnya, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mana sejumlah besar bisnis di dalam berbagai negara dikelola sebagai sebuah kesatuan dari perusahaan pusat. Tingkat otonominya akan sangat beragam. Perusahaan-perusahaan global menawarkan produk-produk dan layanan-layanan yang dirasionalkan dan distandarisasi untuk memungkinkan produksi atau provisi dilaksanakan secara lokal dengan cara yang efektif biaya. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia internasional menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama menurut Dowling dalam Scholar 1994, membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas, yaitu fungsi akuisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua, fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Yang terakhir, fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Selanjutnya yang kedua, menurut Morgan 1986, menggambarkan MSDM internasional dalam 3 dimensi. Aktivitas-aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional yaitu negara tuan rumah di mana sebuah cabang dapat ditempatkan, negara asal di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat, negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. Morgan juga mendefinisikan bahwa MSDM internasional sebagai mempengaruhi di antara 3 dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Satu perbedaan yang jelas antara MSDM domestik dan MSDM internasional adalah staf bergerak melewati batas-batas nasional dalam berbagai peran di operasi perusahaan-perusahaan internasional. Karyawan ini biasa disebut ekspatriat. Seorang ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dan tinggal sementara di suatu negara asing.
Selanjutnya yang B, model manajemen sumber daya manusia atau MSDM internasional. Ada 4 model organisasional internasional telah diidentifikasi oleh Bartlett dan Ghosal 1993. Yang pertama, federasi terdesentralisasi, di mana tiap unit nasional dikelola sebagai entitas atau lembaga yang terpisah yang berusaha untuk mengoptimalkan kinerja di dalam lingkungan lokal. Ini adalah korporasi multinasional tradisional. Yang kedua, federasi terkoordinasi, di mana perusahaan pusat mengembangkan sistem-sistem manajemen canggih yang memungkinkannya untuk mempertahankan kontrol keseluruhan, meskipun ruang lingkup diberikan pada manajemen lokal untuk mengadopsi praktek-praktek yang mengenali kondisi-kondisi pasar lokal. Yang ketiga, hubungan atau inti tersentralisasi, di mana fokusnya adalah pada dasar global daripada pasar-pasar lokal. Selanjutnya yang keempat, transnasional, di mana korporasi mengembangkan kemampuan strategi multidimensional terhadap persaingan global, tapi juga mengizinkan kewaspadaan lokal pada kebutuhan-kebutuhan pasar. Perkins dan Henry 1999 berpendapat bahwa meskipun terdapat model 4 macam ini, perusahaan-perusahaan internasional tampaknya terpolarisasi di sekeliling dua pendekatan organisasional, yaitu regionalisasi, di mana layanan pelanggan lokal adalah hal yang penting. Yang kedua, arus bisnis global yang melibatkan penempatan terpusat segmen-segmen bisnis terkontrol yang berurusan dengan cakupan produk terkait di seluruh dunia. Nah, selanjutnya yang C, yaitu perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Dowling 1998 berpendapat bahwa kompleksitas MSDM global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Yang pertama, lebih banyak aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi, dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Para manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka, meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktek SDM, dan kerangka hukum. Demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi, dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktek-praktek SDM. Selanjutnya 3, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawannya. Selanjutnya yang keempat, pengungkapan resiko seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Selanjutnya yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi SDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktek-praktek ketenaga kerjaan di setiap negara berbeda-beda. Yang terakhir atau faktor yang keenam, yaitu perubahan-perubahan dalam penekanan, seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Selanjutnya, selain kompleksitas, dan ada 4 variabel lainnya yang memoderasi, entah itu mengurangi atau menonjolkan perbedaan-perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Yang pertama yaitu lingkungan kebudayaan. Sebuah karakteristik
penting dari budaya adalah budaya merupakan suatu proses yang tidak begitu kentara, sehingga seseorang tidak selalu sadar akan efeknya terhadap nilai-nilai, sikap-sikap, serta perilaku-perilaku. Seseorang biasanya harus berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda agar menghargai efek tersebut sepenuhnya. Sementara wisatawan dapat mempersepsikan perbedaan-perbedaan itu sebagai roman yang menyenangkan, tetapi bagi orang yang diharuskan untuk tinggal dan bekerja di suatu negara baru, perbedaan-perbedaan seperti ini dapat menimbulkan suatu kesulitan. Selanjutnya yaitu tipe industri. Porter menyatakan bahwa industri di mana perusahaan internasional terlibat adalah sangat penting karena pola-pola persaingan internasional bervariasi secara luas dari satu industri ke industri lainnya. Selanjutnya yaitu karena keyakinan perusahaan multinasional terhadap pasar domestik negara asalnya. Faktor penting yang sering diabaikan yang mempengaruhi perilaku perusahaan multinasional dan praktek-praktek SDM adalah tingkat keyakinan perusahaan multinasional tersebut pada pasar domestik negara asalnya. Yang selanjutnya yaitu masalah organisasional. Pada saat ada peningkatan kebutuhan untuk jasa-jasa internasional dari fungsi MSDM internasional, misalnya seperti ketika kebutuhan akan peningkatan jumlah ekspatriat muncul. Aktivitas-aktivitas ini mungkin bukan inti utama dari fungsi SDM atau sebagian karena banyak jasa dapat disediakan oleh para konsultan atau melalui bentuk-bentuk bantuan temporer lainnya. Fungsi MSDM mungkin lebih baik didesentralisasi ketika perusahaan terlibat dalam industri global dan melaksanakan strategi bisnis dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan pandangan internasional yang seutuhnya, manajer SDM internasional haruslah yang pertama secara eksplisit mengenal bagaimana cara negara asal mengelola sumber daya manusianya yang merupakan fungsi nilai-nilai dan asumsi-asumsi budaya. Selanjutnya memahami bahwa suatu cara bukanlah yang lebih baik atau lebih buruk daripada cara lainnya di seluruh dunia. Selanjutnya mengambil tindakan untuk membuat perbedaan-perbedaan kebudayaan dapat dibicarakan dan karenanya dapat digunakan. Selanjutnya mengembangkan suatu keyakinan bahwa cara yang lebih kreatif dan efektif dalam mengelola berasal dari pembelajaran lintas budaya. Baiklah, yang terakhir yaitu isu global dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Banyak masalah yang dihadapi oleh perusahaan multinasional atau perusahaan global dikaitkan dengan tanggung jawab Departemen SDM. Belajar untuk mengelola gugus kerja di berbagai negara adalah sebuah tantangan besar. 1. Hambatan-hambatan kebudayaan. Satu tantangan terbesar bagi MSDM internasional, juga bagi keberhasilan bisnis internasional pada umumnya adalah mengatasi hambatan-hambatan signifikan yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan antara negara-negara. Yang kedua, proses-proses manajemen. Ketidakmampuan untuk menggabungkan gaya manajemen dan korporasi dalam usaha patungan atau merger dan akuisisi, serta penolakan yang ditemukan ketika berusaha melaksanakan gaya atau budaya perusahaan induk di cabang luar negeri menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dapat terjadi. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.